adik-adik, kenalkan namaku Leo. Aku si Raja Hutan. Hai adik-adik, kenalkan, namaku Bona, gajah yang besar. Hari ini kita mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk beribadah online bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa ikuti doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Yuk kita mau ajak kalian semua untuk bermain dan bernyanyi bersama. Oke, kalau begitu kita akan menyanyikan lagu Head, Shoulders, Knees, and Toes. Adik-adik di rumah bisa ikuti gerakan kita ya. Oke, 1, 2, 3. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Oke, Bona, anak-anak pasti sudah bisa semua. Benar sekali. Untuk itu, kita coba sekali lagi, Yuk. tapi yang lebih cepat. Oke ya, 1, 2, 3. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Sekali lagi. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Yay! Let's praise Jesus. Come on, let's praise God together. You ready? Ready? Come on, sing with us. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, louder. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God
on, sing. And here we go. Put your hands like this. Yeah. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. For your everyday is the only way. Come on. Kita lompat sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3, go! Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti dak menari, sebab kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah! Kami memuji-Mu Tuhan, kami masuki gerbang-Mu dengan bersuka cita. Mari sorakan haleluya. Woo! Musik memuji Tuhan, come on! Katakan satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Mari bersama kita melompat. Sekali lagi, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Bersama kita melompat. Kita lompat sama-sama ya. Jump, 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 jump. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia.
sebagai binatang terbesar di hutan ini, aku memiliki tubuh yang besar, telinga yang lebar, dan kakiku ini yang sangat kuat. Tunggu dulu Bona. Kamu harus lihat tubuhku yang kuat ini. Aku si raja hutan. Aku punya suara yang keras dan juga tanganku yang kuat serta kuku yang tajam. Tubuhku pasti lebih baik daripada tubuhmu. Leo, tapi sebagai raja hutan, kamu seharusnya memiliki tubuh yang sebesar aku ini. Tapi jika tubuhku sebesar tubuhmu, aku tidak akan bisa berlari. Benar juga ya. Lalu, buat apa aku memiliki tubuh yang sebesar ini ya? Kalau begitu, kita tanyakan saja pada ahlinya. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Setiap bagian dari tubuh kita memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Coba bayangkan apabila tubuh kita hanya ada mata. Wah, serem ya. Lalu, coba bayangkan kalau lubang hidung kita mengarah ke atas. Bagaimana kalau hujan? Atau tangan kita kalau sebesar tangan singa? Tentu tidak bisa digunakan untuk menulis, untuk menjahit, juga untuk memasak. Setiap bagian sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, bahkan bagian terkecil dalam tubuh kita seperti kuku, semuanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kita sempurna. Pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah jelas? Wah, jelas sekali itu dokter. Aku juga tidak bisa membayangkan jika tanganku ini digunakan untuk memasukkan benang dalam lubang jarum. Iya juga, tanganmu yang sebesar itu. Kalau begitu, tubuhku yang sebesar ini juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Benar itu. Adik-adik ingat ya, untuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi Bona, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Let's come into worship the one we love the most. Love you, Lord. Let us sing. Thanks for everything you've done in us. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yes, we do. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Come on, lift up your voice and sing, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love Shalom adik-adik Super Trooper, senang bertemu dengan kalian hari ini. Ya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami yang menyampaikan dan yang mendengarkan firman-Mu, biar setiap perkataan firman Tuhan itu boleh kami terima di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan mengubahkan kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ambil Alkitab kita. Ayo, adik-adik kita buka kembali di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita baca ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita, termasuk anggota-anggota tubuh kita yang hari ini kalian miliki, ya, tangan, mulut, mata, hidung, apalagi kaki, maupun anggota-anggota tubuhmu yang ada di dalam yang tidak kelihatan, termasuk otak, ya, jantung, apapun yang ada di dalam tubuhmu ini, dipakai untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Apa maksudnya memuliakan nama Tuhan? Maksudnya adalah kita pakai setiap anggota tubuh kita untuk melakukan firman,
Ya, firman Tuhan. Itu yang akan memuliakan namanya. Itu yang akan memuliakan nama Tuhan di antara orang-orang. Di Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang raja yang mempergunakan tubuhnya, anggota tubuhnya itu dengan baik. Kita simak sama-sama ya. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30. Pada waktu itu, Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Suatu hari, datang seorang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Raja Yosafat tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi pasukan tersebut. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya bersama-sama datang ke Yerusalem ke Bait Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama dengan Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan meminta mereka untuk tidak takut dan tidak terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan juga meminta mereka untuk berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dan setelah mendengar jawaban Tuhan yang luar biasa itu, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh penduduk Yehuda pun juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Orang Lewi dan beberapa suku bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah bersuka cita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang dari peperangan. Keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi mereka akan maju berperang. Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Dan mereka berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Ketika pasukan sudah mulai berbaris, sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Raja Yosafat ini mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang sangat nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang mau menyerang mereka. Tuhan membuat tentara musuh saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Bukan karena berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka tidak perlu lagi berperang karena semua musuhnya sudah kalah. Mereka menemukan banyak barang berharga dan juga ternak milik musuh. Karena begitu banyaknya barang itu, mereka butuh waktu 3 hari untuk mengangkutnya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan memuji-muji Tuhan, lalu menuju ke rumah Tuhan. Kerajaan negeri lain pun merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat aman karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Raja Yosafat sudah memberikan contoh yang baik bagaimana dia mempergunakan tubuhnya atau anggota-anggota tubuhnya dengan baik untuk melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik tadi sudah menyimak ceritanya kan? Ketika satu orang itu datang memberitahukan Raja Yosafat bahwa ada sebuah pasukan yang besar, yang kuat hendak menyerbu kerajaannya. Ketika Raja Yosafat mendengar, apa yang didengar itu? Pasukan yang besar yang mau datang. Apa responnya? Apakah itu membuat Raja Yosafat jadi ketakutan kemudian dia lari? Oh tidak, dia menggunakan telinganya dengan baik ketika dia mendengar ada bahaya yang datang. Tapi Raja Yosafat lebih mendengarkan Tuhan. Apa yang dilakukan kemudian sama Yosafat? Raja Yosafat
bukan lari ketakutan atau ketakutan melakukan hal-hal yang lain, minta bantuan raja yang lain. Tidak. Dia datang sama Tuhan karena dia ingat. Dia pernah mendengarkan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu. Ya, kita bisa melakukan banyak hal dengan anggota-anggota tubuh yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Ya kan? Kalau kita punya mata, apa fungsinya mata? Mata untuk melihat, mata bisa untuk membaca, mata bisa menonton TV. Tapi hati-hati untuk menggunakan matamu. Kita lihat di Alkitab, ya, di Alkitab kita buka di Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu menentukan hidup kita. Apakah hidup kita mau tinggal dalam terang, atau bahkan kita mau tinggal dalam gelap. Jika matamu sering kamu pakai untuk melihat misalnya film horor, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu akan hidup dalam ketakutan. Karena takut lihat di film horor, iya, setannya menakutkan. Tapi kalau kamu pakai matamu, sebaliknya, kamu pakai matamu bukan lihat film horor. Kamu pakai matamu untuk baca firman Tuhan. Tuhanlah adalah kekuatanku, Tuhan yang menolong aku. Apa yang terjadi? Apa hidupmu tinggal dalam ketakutan? Tidak, kamu tidak akan takut. Karena apa? Kamu tahu di Alkitab, firman Tuhan itu mengatakan, kamu dalam perlindungan Tuhan. Kamu punya Tuhan yang kuat. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Hidupmu jadi terang. Hidupmu tidak akan tinggal dalam ketakutan. Malah apa? Kamu bisa membawa orang lain ketika kamu tahu Tuhan itu Tuhan yang kuat. Kamu bisa kasih tahu temanmu mungkin yang takut. Jangan takut. Tuhanku itu hebat. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Kok bisa tahu dari Alkitab? Karena kamu pakai matamu untuk baca, melakukan firman Tuhan. Ya, mulai hari ini adik-adik pakai matamu untuk hal-hal yang baik aja. Jangan cuma untuk pakai matamu untuk main game. Itu hanya membuang-buang waktu. Ya, kalau jangan pakai matamu untuk melihat film-film action, film-film yang sadis. Itu akan merusak hidupmu, membuat hidupmu tinggal di dalam gelap. Mulai hari ini, bijaksana, pakai matamu, arahkan matamu ke hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Oke? Selanjutnya, apa lagi? Selain mata, kita punya apa lagi? Kita punya telinga. Apa kata firman Tuhan tentang telinga? Ya, kita buka ayatnya di Yesaya pasal 50 ayat 4-5. Ya, kita baca ya, kakak bacain aja. Yesaya 50 ayat 4-5. Firman Tuhan bilang gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang lain. Setiap pagi, dengarkan, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ketika kita pakai telinga kita dengan baik, ya, firman Tuhan bilang Tuhan itu akan menolong kita punya telinga yang seperti murid. Ingat tadi Raja Yosafat. Yosafat punya telinga seorang murid. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia ingat, oh iya ya, ada hal-hal yang lebih baik yang bisa dilakukan. Seperti tadi, dia lebih milih untuk berdoa, minta bantuan Tuhan, daripada dia ketakutan, daripada dia minta bantuan orang lain. Dia pertama-tama datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yosafat menggunakan
telinganya dengan baik. Adik-adik juga gitu. Pakai telinga kita untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ya, waktu kita nonton ibadah online, jangan sekedar nonton, tapi benar-benar setiap firman Tuhan itu kamu dengar, masukkan dalam hati. Ya, itu akan mengubah hidupmu. Jangan pakai telingamu untuk hal-hal yang gak baik. Mendengarkan gosip atau apa gitu. Lebih baik apa? Gunakan telingamu untuk hal yang lain. Dengarkan lagu-lagu pujian. Jangan dengarkan lagu-lagu duniawi. Itu biasanya merusak. Dengarkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Itu akan membangun hidupmu. Ya, itu akan menjadikan hidupmu lebih baik. You feel, kau akan merasa hidup ini luar biasa. Thank you Tuhan. Kau akan bersyukur punya hidup yang luar biasa. Karena kamu suka mendengarkan Tuhan. Suka mendengarkan lagu-lagu rohani misalnya. Atau apalagi, pakai telingamu untuk mendengarkan nasihat orang tuamu. Jangan lupa. Jangan anggap perkataan papa mamamu itu seperti lebah lewat itu aja. Tapi apa? Pakai telingamu untuk mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua itu diletakkan di atas kita oleh Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan orang tua kita untuk kita dengarkan nasihat orang tua. Ya, apalagi hidung, nah, boleh hidung. Adik-adik mungkin ada yang merasa gini, kak, hidungku ini tidak mancung, pesek ke dalam. Adik-adik mau hidung yang mancung seperti ini? Ding. Nah, gajah. Ya, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan itu sudah percayakan kepadamu. Kalau kamu punya hidung yang tidak mancung, pesek gini atau besar, atau merah, atau apa, nggak apa-apa. Itu tidak penting. Jangan mementingkan hal yang tidak penting. Apa yang harus kita lakukan? Pentingkan hal yang penting-penting saja. Apa tadi? Apa yang hal yang penting? Pakai itu untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Apa fungsinya hidung? Coba ketika kamu mengambil nafas gini. Enak ya, bau sesuatu gitu kan. Misalnya kalau kalian lagi ada di sebuah padang yang hijau gitu kan. Wah, segarnya di gunung. Wah, terima kasih Tuhan. Kalian ambil nafas lagi. Gratis ya, gak bayar. Hei, kamu bisa apa? Oh iya ya, Tuhan, aku bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Kalian ingat ada sebuah firman Tuhan, sebuah ayat di Alkitab. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan kita tuh bernafas, kita memahami, oh iya ya, Tuhanku itu baik. Tuhanku itu luar biasa, sudah kasih segala sesuatu. Percayakan setiap apa yang kamu ada melekat di dalam tubuhmu ini. Itu karena Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Apalagi? Mau contoh lagi? Nah, setelah hidung, apalagi? Mata, mulut, tangan. Ya. Ini yang seru. Iya. Bagaimana kamu memakai tanganmu? Ayo. Apakah tanganmu kamu pakai untuk melakukan firman Tuhan? Atau sebaliknya? Apakah tanganmu kamu pakai untuk mencakar? Seperti Leo tadi, ya kan? Atau seperti kucing, gitu. Pakai tanganmu untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan pakai tanganmu untuk melakukan kekerasan. Ya, jangan pernah sekali-kali melakukan hal itu. Pakai tanganmu untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Banyak hal. Kamu bisa menolong orang lain. Kalau kalian lihat papa mamamu di rumah sibuk melakukan sesuatu, kamu bisa menawarkan bantuan. Pak, Ma, boleh tak bantu melakukan sesuatu? Bisa. Atau bahkan kalian bisa pakai tangan kalian itu untuk berdoa, untuk menumpangkan tangan pada orang-orang yang sakit. Dan percayalah ketika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu
bisa beroperasi. Kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu akan mengalir dan melakukan kesembuhan kepada setiap orang yang kalian doakan. Pakai tanganmu dengan baik, adik-adik. Ya, terakhir, contoh terakhir. Kakak kasih contoh yang terakhir ya. Meskipun banyak alat-alat tubuh kita, yang terakhir mulut. Kita buka di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita hari ini banyak sekali memang buka ayat Alkitab. Ayo, kita baca sama-sama Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Bukan hanya apa yang masuk dalam tubuh kita, makanan kita, kita harus mengawasi benar-benar apa yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi bilang, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Dan bukan cuma hidup mati kita loh. Ketika kita itu dengan ceroboh mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, khususnya kepada orang lain, itu bisa merusak hidup orang lain. Pernah nggak dengar kalau ada orang itu bilang, dasar kamu ini, gitu kan? Nah, bagi orang yang menerima kata-kata itu seperti pisau menusuk. Nah, itu akan merusak hidupnya. Jangan, sekali-sekali jangan gunakan kata-katamu dengan sembarangan. Terus Kak, apa yang harus kita katakan? Pakai kata-kata yang ada dalam Alkitab. Kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang penuh sukacita, kata-kata yang penuh damai sejahtera, kata-kata yang menghibur temanmu yang lagi sedih. Ya, jangan malah menakut-nakuti, memaki-maki, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakiti hati. Sekali lagi, jangan sampai kita pakai itu. Jika kamu mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, gunakan kata-kata yang baik. Ya, gunakan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, teman-teman kalian, orang-orang lain. Pakai kata-kata untuk membangun hidup mereka. Amin. Ya, mulai sekarang kalian hati-hati menggunakan setiap anggota tubuh kalian. Pastikan ketika kalian melakukannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu untuk kalian melakukan firman Tuhan. Adik-adik pasti mau ya dipakai oleh Tuhan. Lihat tangan kalian. Ya, kalau hidung kan nggak bisa dilihat kan? Ya, pegang aja hidung. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk telingaku. Terima kasih untuk mataku. Terima kasih untuk mulutku. Terima kasih untuk segala tubuhku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin ya kan tubuhku pendek, nggak tinggi atau gemuk, tetap mengucap syukur karena itu adalah tubuh yang Tuhan percayakan untuk kamu. Itu tidak penting. Yang penting apa? Ketika kamu memakai anggota tubuhmu untuk memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Itu Tuhan perhitungkan. Tuhan suka, Tuhan senang ketika kita, anaknya, memakai tubuh kita untuk memuliakan namanya. Ya, ayo kita sekarang lagi berdiri yuk. Yuk, kita mau pakai sekarang mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ayo bagi berdiri, Alkitabnya ditaruh. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Katakan, Engkau baik, Engkau baik. Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, kalian boleh taruh kedua tangan kalian di dada kalian. Rasakan degup jantung kalian. Itu Tuhan yang kasih. Ya, kalau kalian hari ini masih diberikan degup jantung ini, pakai itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk memuliakan namanya. Kau diberikan hidup karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, mulai hari ini kamu boleh ngomong, Tuhan, pakai aku Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan. Ampuni kalau selama ini mungkin adik-adik melakukan sesuatu dengan tubuh kalian untuk hal-hal yang tidak baik. Hari ini kalian boleh minta ampun. Tuhan, I'm sorry Tuhan. Ampuni aku karena aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tubuhku Tuhan. Tolong kami, tolong setiap anak-anak ini Roh Kudus. Biar Engkau yang selalu mengingatkan, Engkau yang selalu menuntun mereka. Menggunakan setiap anggota tubuh mereka dengan baik. Satu tujuan, memuliakan namamu. Memuliakan nama Tuhan. Melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Tolong kami. Ya, adik-adik di rumah, ada yang sakit tidak? Kalau ada yang sakit, coba kalian angkat tangan gini. Ya, adik-adik di rumah yang tidak sakit, ayo kita gunakan tangan kita, ya. Kita arahkan tangan kita ke handphone kalian, atau ke laptop kalian, atau ke TV kalian. Kita mau berdoa sama-sama untuk setiap teman-teman kita yang mungkin lagi sakit. Ya, arahkan tangan kalian. Ayo kita doa sama-sama dengan kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau ada teman kami yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah membayar setiap sakit penyakit kami dengan bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Sakit penyakit kami disembuhkan hari ini di dalam nama Yesus. Kami perintahkan setiap sakit penyakit yang ada di tubuh teman-teman kami saat ini keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar kesembuhan itu mulai mengalir, kesehatan ditambah-tambahkan. Di dalam nama Yesus, biar kesembuhan itu terjadi atas teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan, pakai terus Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, setiap adik-adik di rumah ini Tuhan. Pakai tangan-tangan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Menumpangkan tangan mereka ke orang-orang yang sakit dan Tuhan mengurapinya. Dan setiap tangan yang ditumpangkan ke orang-orang yang sakit, orang itu jadi sembuh. Itu karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai terus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semua, angkat tangannya. Kita mau terima berkat. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Kuasanya yang akan memakai engkau. Untuk memakai engkau dengan perkasa, dengan luar biasa. Pakai setiap anak-anak ini Tuhan. Terimalah berkat, terimalah pengurapan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terima berkat-Mu. Kami akan terus bersukacita. Kami akan tinggal dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sudah siap bikin aktivitas bersama-sama? Ya, iya kok nggak sabar Kak. Sama, Kak Moni juga nggak sabar. Ya, hari ini kita akan sama-sama membuat sesuatu yang berbeda lagi. Kalau minggu lalu kita sudah membuat makanan, hari ini kita membuat mainan. Wow, mainan nanti kita bisa main bersama-sama ya, sama kakak, sama adik, main bersama-sama. Oke, hari ini kita akan membuat ini nih. Apa ini? Ini kalau diputar, dia bisa bergerak menjadi mainan seperti ini. Wow, seru ya. Nanti bisa dimainkan di lantai. Ya, jangan dimainkan di atas meja. Bisa main di lantai. Oke? Lalu untuk membuat mainan ini kita memerlukan sesuatu yang bulat. Kak Monik di sini menggunakan plakban atau isolasi seperti ini, isolasi coklat. Tapi kalau adik-adik nggak punya, Kak, aku nggak punya, Kak. It's okay. Adik-adik bisa juga menggunakan tisu gulung, dalamnya itu bisa juga diambil. Ya, tapi pastikan tisunya sudah habis ya. Lalu kalau engkau nggak punya juga, Kak, it's okay. Bisa pakai gelas plastik, tapi gelasnya yang tidak ada pegangannya. Jadi gelasnya benar-benar berbentuk tabung. Oke? Ya, kalau masih nggak punya lagi Kak, nggak punya apa-apa di rumah, pakai kertas digulung jadi tabung, itu juga bisa. Ya, tapi kali ini Kak Monik akan menggunakan plakban, menggunakan isolasi warna coklat seperti ini. Ya, lalu kita akan membutuhkan juga kertas warna-warni. Kalau adik-adik mau pakai kertas putih, it's okay, nanti boleh diwarna-warna, boleh digambar-gambar, mau dibuat motif-motif apa, boleh juga. Ya, otomatis kalau pakai kertas putih, adik-adik memerlukan pensil warna, krayon atau spidol. Ya, lalu kita juga memerlukan gunting. Ini sedotan. Kak Monik di sini karena punyanya sedotan air mineral kecil. Tapi kalau punya sedotan yang besar yang biasanya buat botol atau apa itu lebih enak ya, karena lebih besar. Lalu kita juga memerlukan tusuk sate. Nah, ini tusuk sate yang sudah dibelah jadi dua. Ya. Jadi dua seperti ini. Lalu kita juga memerlukan pattern kaki. Ya. Nah, di sini Kak Monik karena di sekarang ini pakai sepatu. Jadi nggak bisa gambar. Jadi Kak Monik kemarin sudah siapkan gambar kakinya Kak Monik sendiri di rumah. Nah, adik-adik pakai kakinya adik-adik sendiri lalu digambar. Oke? Kalau sudah, ini akan jadi patternnya. Ya, kalau adik-adik, Kak aku nggak mau gambar-gambar pakai di kaki. Mau dari internet, ya bisa. Ambil pattern kaki di internet, minta tolong papa mama. Ya, nah nih Kak Monik akan ambil, Kak Monik mau pilih warna blue. Kertas warna biru, it's okay. Kalau adik-adik mau pakai kertas warna putih juga nggak apa-apa. Kak Monik akan lipat. Ya, akan lipat. Seperti ini. Lalu adik-adik tempelkan kaki atau patternnya ke kertas ini. Seperti ini. Ya, kalau sudah bisa digambar. Ya, digambar ya. Gambar. Adik-adik pakai kakinya adik-adik sendiri. Atau mau pakai kakinya siapa? Mama, papa juga boleh. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini Kak Monik akan tebelin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan gunting. Posisinya seperti ini ya kertasnya. Kita akan gunting supaya jadi dua. Jadi adik-adik nggak perlu bikin dua kali. Cukup bikin satu gambar aja, lalu kita gunting. Gunting.
Hati-hati ya buat adik-adik yang masih kecil kalau menggunakan gunting. Minta bantuan mama, papa, atau koko, atau mungkin mau pakai kit sizers, pakai gunting yang buat anak-anak juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Lalu sebelum kita menempelkan ke plakbannya, nih Kak Monik mau bereskan dulu sampahnya di sini. Nah, kita akan tuliskan big message kita hari ini. Belajar tentang apa sudah tadi? Adik-adik? Iya, tentang eyes, ears, mouth, mata, telinga, hidung, anggota tubuh kita. Semuanya luar biasa, nggak ada mata sipit, mata lebar, semuanya sama ya. Karena kita punya amazing body ya. Kita mau tuliskan sama-sama big message-nya ya. Di kaki kiri kita akan tuliskan my, M, Y. Lalu pindah di kaki kanan ya, kita akan tuliskan amazing, E, M, E, Z, I, N, G. Amazing body. Tulis di bawahnya ya. B, O, D, Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan plakbannya. Ups, kita siapkan plakbannya. Lalu kita akan tempelkan ini dulu. Apa? Sedotan. Sedotannya kita akan bagi dua. Seperti ini. Ya, ditempel di belakangnya. Dan tadi ada tulisannya ini, di belakangnya sini kita tempel. Lalu kita beri dengan isolasi atau lem atau double tape. Ya, sudah. Lalu yang satunya juga sama. Kita akan tempel di belakangnya dengan menggunakan isolasi atau double tape, lem juga boleh. Nah, hati-hati. Kalau sudah, nih tadi kan kita juga siapin tusuk, ya, tusuk sate. Nah, tusuk satenya kita akan tempelkan di sini, ya. Bagian bawah kita tempelkan dengan menggunakan isolasi. Lalu di bagian atas kita juga akan beri nih tusuk satenya. Ini ya. Kalau sudah seperti ini, singkirkan dulu. Nih, yang kiri ditempelkan di sisi kiri. Wow. Yang kanan tempelkan di sisi kanan. Kalau sudah, nanti adik-adik bisa putar dan ini bisa jalan. Oh, hati-hati. Singkirkan dulu ya. Ini nanti bisa jalan seperti telapak kaki kita kalau berjalan. Wow, keren ya. Oke, adik-adik bisa buat sendiri di rumah, bisa main bersama-sama. Ingat, kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Glorify God with our body. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bye. Sekarang, Bona mau mengajak adik-adik di rumah
untuk memegang anggota tubuh kita masing-masing. Pertama-tama, pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut, pegang tangan, pegang kaki. Good. Setiap anggota tubuh kita bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Aku juga mau memuliakan nama Allah dengan tanganku yang kuat dan juga dengan kakiku. Ingat ya adik-adik untuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.